Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Sehat semua nak? Alhamdulillah sehat. Oke, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran meski dalam keadaan terbatas seperti ini ya. Iya Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Niken Novita Rahayu, Hadir Bu. Roza Anggita Putri, Hadir. Siva Mar'atu Tazkiyah, Hadir. Ulfa Lutfiana. Hadir Bu. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang kebudayaan masyarakat Kota Mekah sebelum Islam, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Kota Mekah. Tujuan kita mempelajari materi ini yaitu supaya kita dapat menganalisis dan menyimpulkan substansi dan strategi dakwah apa saja yang dilakukan Rasulullah SAW di Kota Mekah, dengan menghayati dan menyimpulkan substansi dan strategi dakwah tersebut adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menerapkan sikap damai, tanggung jawab dan santun dalam mengajak kebaikan secara kritis, komunikasi, bekerja sama dan kreatif. Oke anak-anak, silakan dibuka bukunya halaman 35. Silakan dibuka bukunya, kemudian dibaca-baca. Sembari kalian membaca, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Kota Mekah. Silakan dilihat. Selamat datang kembali di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas materi mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Kalau begitu, untuk memahami materi kali ini, silahkan disaksikan videonya dari awal sampai dengan akhir. Jangan ada yang di-skip ya. Sebelumnya, Ananda harus tahu dulu, fokus pada materi kita hari ini adalah membahas tentang proses bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul, dan bagaimana pula strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Nah, ini perlu nih dicatat, digarisbawahi bahwa Rasulullah itu menerima wahyu yang pertama kali adalah di dalam sebuah gua yang bernama Gua Hira, yang bertepatan dengan malam Jumat tanggal 17 Ramadan, dan wahyu yang pertama diterimanya adalah Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Saat itu Nabi Muhammad SAW tengah berkholwat di Gua Hira. Kemudian datanglah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah. Dalam keadaan ketakutan dan gemetar, Nabi Muhammad SAW menceritakan segala peristiwa yang terjadi di Gua Hira kepada istrinya Siti Khadijah. Siti Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi tenang, kemudian Siti Khadijah memberikan saran kepada Nabi untuk bertemu dengan saudaranya, seorang ahli kitab yang bernama Waraqah bin Nawfal. Waraqah merupakan pemeluk Nasrani yang juga menguasai bahasa Ibrani. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan segala kejadian atau peristiwa yang terjadi di Gua Hira, Waraqah membuka kitabnya dan mengatakan bahwa ini adalah hal yang pernah terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan bahwa yang bertemu dengan Muhammad pada saat itu di Gua Hira adalah malaikat Jibril. Ketika turunnya surah Al-Alaq ayat 1-5 ini, Nabi Muhammad belum diperintahkan untuk menyampaikan risalah ilahi kepada umat manusia. Namun, wahyu tersebut menandakan Nabi Muhammad SAW baru diangkat menjadi seorang nabi. Setelah menerima wahyu yang pertama, wahyu yang kedua pun turun. Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad kembali takut ketika melihat malaikat Jibril yang sedang duduk di antara langit dan bumi.
Nabi Muhammad merasa ketakutan dan segera bergegas pulang ke rumah dan meminta istrinya untuk menyelimutinya. "Selimutilah diriku, selimutilah aku," kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah firman Allah, yaitu Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Turunnya ayat tersebut menandakan Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul. Muhammad diberikan perintah untuk menyampaikan risalah ilahi. Nabi Muhammad SAW bangkit mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyeru kepada kaum yang berhati keras dan tidak beragama untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah kita kepada strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Ada dua cara. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terangan. Nah, sekarang kita akan bahas dulu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW memulai dakwahnya di Mekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah dimulai dari keluarganya, sahabatnya, dan karib kerabatnya. Dakwah sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 sampai dengan 4 tahun. Kenapa dengan sembunyi-sembunyi? Karena Rasul perlu mempersiapkan diri. Rasul harus menghimpun kekuatan dan mencari pengikut setia. Dalam 3-4 tahun ini tidak banyak orang yang masuk Islam, hanya tercatat sekitar 40 orang saja. Nah, 40 orang ini disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun berarti orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, para As-Sabiqunal Awwalun inilah yang banyak berjasa dan berjuang dalam kemajuan Islam selanjutnya. Orang yang pertama menyatakan keislamannya dari keluarga Nabi adalah Siti Khadijah, yaitu istrinya sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Melalui Abu Bakar As-Siddiq, pengikut Islam semakin bertambah. Ada Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sebagainya. Faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang Islam. Yang pertama adalah persaingan berebut kekuasaan. Kaum Quraisy khawatir akan kehilangan kekuasaan di tanah Arab karena pada saat itu yang berkuasa adalah kaum Quraisy. Ketika Rasulullah SAW banyak pengikutnya, maka mereka takut bahwa kekuasaan akan jatuh kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Yang kedua, penyamaan hak antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Mereka tidak ingin dihapuskan diskriminasi karena pada masa itu tidak masuk akal bagi mereka apabila tidak mempekerjakan budak. Pada masa itu budak diperlakukan dengan tidak baik, dirantai, disuruh bekerja, tidak digaji, kemudian gajinya hanya dengan makan saja. Sehingga menurut mereka apabila tidak mempekerjakan budak itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Sementara ajaran Rasulullah SAW adalah hamba sahaya bisa lebih mulia dari tuannya apabila dia lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, taklid kepada ajaran nenek moyang. Kaum Quraisy merasa berat untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mengikuti agama yang baru karena mereka sudah nyaman dengan kebudayaan atau tradisi mereka yang buruk seperti minum minuman keras, membunuh, berjudi. Saking asiknya mereka berat untuk meninggalkan agama tersebut. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Kaum Quraisy enggan meyakini Islam karena Islam tidak memperbolehkan menyembah berhala. Sementara mata pencaharian kaum Quraisy pada saat itu salah satunya adalah membuat patung. Mereka membuat patung dengan sebaik mungkin. Ada yang terbuat dari emas, perunggu, pahatan kayu. Nah, itu adalah patung-patung yang mahal dan mereka takut akan kehilangan mata pencaharian mereka. Masuklah kita kepada strategi yang kedua dari dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, yaitu dakwah secara terang-terangan. Setelah menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berlangsung lebih dari 3 tahun, maka pada tahun keempat Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan adalah Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak ingin menunda-nundanya lagi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung melakukan dakwah secara terang-terangan dengan memberikan pengajaran, bukan hanya lagi kepada keluarga dan sahabat, tetapi melakukan dakwah kepada kalangan penduduk Mekah. Dari video yang sudah kalian lihat, bisa kalian simpulkan nak ya, apa saja substansi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah? Siva, tolong dibacakan nak substansi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Substansi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah yaitu A. Memperbaiki dan meluruskan cara menyembah Tuhan karena agama berhala menyembah patung-patung. B. Memperbaiki akhlak masyarakat Mekah yang mengalami dekadensi moral seperti tumbuh suburnya kebiasaan berjudi, minum khamar dan berzina. C. Menegakkan ajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara manusia. D. Mengubah kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang dan meluruskan segala adat istiadat kepercayaan dan upacara-upacara keagamaan. Sudah, Bu? Oke. Siva sudah menjelaskan tentang substansi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Selanjutnya, apakah dari kalian ada pertanyaan, nak? Setelah Siva tadi menyebutkan substansi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah, apakah ada pertanyaan dari kalian, nak? Iya, Niken? Bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah? Oke. Strategi dakwah Rasulullah SAW selama di kota Mekah, nak, itu dibedakan menjadi dua. Ingat-ingat ya, ada dua. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Ada yang tahu kenapa Rasulullah melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi? Iya sih, Pak. Untuk menghindari siksaan dari kafir Quraisy, Bu. Ya, benar sekali. Jadi kan seperti yang kita tahu bahwasanya kaum kafir Quraisy ini tidak suka dengan adanya Islam, nak ya. Makanya barang siapa yang menjadi pengikut Nabi Muhammad, mereka akan menyiksa. Nah, untuk menghindari hal tersebut, Nabi Muhammad melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini oleh Nabi Muhammad dilaksanakan di rumah sahabat Arkam bin Abil Arkam. Siapa, nak? Arkam bin Abil Arkam. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini Rasulullah laksanakan di kediaman Arkam bin Abil Arkam selama kurang lebih 3 tahun, nak ya. Baru kemudian setelah Allah menurunkan Quran surat Al-Hijr ayat 94, kemudian Nabi Muhammad itu baru melaksanakan dakwahnya secara terang-terangan. Jadi yang pertama tadi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Strategi yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan. Nah, bagaimana dakwah terang-terangan ini Rasulullah lakukan? Yang pertama yaitu Rasulullah mengumpulkan masyarakat kota Mekah di Bukit Sofa. Setelah dikumpulkan di Bukit Sofa, Rasulullah menyampaikan dakwahnya, ajarannya, seruannya supaya masyarakat kota Mekah itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pertemuan di Bukit Sofa ini, terdapat salah satu paman Nabi Muhammad yang merupakan salah seorang pimpinan kaum kafir Quraisy, yakni yang bernama Abu Lahab. Untuk pertemuan minggu depan, materi yang akan kita bahas yaitu peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW selama di kota Mekah. Apa saja yang dilakukan oleh beliau? Cukup sekian untuk hari ini. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, Ibu akhiri. Assalamualaikum.